Sungguh Engkau mengasihi kami dengan kasih yang sempurna, kasih yang ajaib, kasih yang melampaui akal dan pikiran kami. Terima kasih. Dan cinta itu yang akan menjadi jaminan atas seluruh hidup kami. Cinta-Mu yang ajaib itu yang menjamin masa depan kami, bahkan menjamin kekekalan atas hidup kami. Hari ini kami ada di tempat ini untuk merayakan cinta Tuhan yang besar. Ketika dunia masih terus mencari dan mencari cinta yang menurut mereka yang terbaik, kami tahu kami punya cinta yang sesungguhnya, yang sejati, yang sudah teruji menjadi yang terbaik dalam hidup kami, yaitu cinta Tuhan Yesus yang ajaib. Dan untuk itu kami bersuka cita malam ini di tempat ini. Bahkan lewat firman-Mu tuntut kami untuk lebih lagi memahami kebesaran cinta itu, sehingga kuasa dari cinta itu boleh bekerja di hati setiap kami. Kuasa dari cinta yang ajaib, yang besar, cinta Yesus itu boleh kami alami dalam hidup kami. Berkati pemberitaan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati kami mendengarkan firman Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berdoa, dan kami terima lawatan untuk setiap pribadi kami. Lawatan kasih Yesus yang ajaib. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Shalom bagi kita semua. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ya, kita tahu bahwa hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini yang merayakan yang namanya cinta. Tapi cinta yang kita rayakan bukan cinta yang sembarangan, ya. Cinta yang kita rayakan bukan cinta yang bisa binasa. Cinta yang kita rayakan bukan cinta yang diberikan dalam tanda kutip oleh dunia, yang ditawarkan oleh dunia. Tapi cinta yang kita rayakan adalah cinta yang ajaib, ya. Cinta yang tidak datangnya dari dunia ini, tapi datangnya dari surga, datangnya dari atas. Ya, karena itu, ya, kalau dunia merayakan Valentine, merayakan hari ini dengan mereka sebut hari kasih sayang, ya, kita lebih daripada hanya sekedar hari kasih sayang, tapi yang kita rayakan adalah hari yang sempurna. Dan memang bukan hanya tanggal 14 hari yang sempurna, tapi setiap hari menjadi hari yang sempurna ketika cinta Tuhan ada pada hari itu. Amin. Haleluya. Minta tolong boleh belakang ditutup, ya, soalnya suara klakson tino gitu dari belakang, ya, dari depan kalau gedung gereja kita. Haleluya. Baik. Nah, siapa yang dapat coklat hari ini? Ya, mungkin merayakan Valentine. Ada yang dapat coklat? Oh, ada beberapa. Ada yang dapat angpau? Dapat uang? Ada yang dapat baju baru atau sepatu baru atau dapat hadiah, mungkin kado dari pasangannya, ya. Tapi percayalah, kalau mungkin saudara nggak dapat coklat, nggak dapat kado, nggak dapat yang lain-lain, ya, saudara masih bisa dapat kuasa dari cinta Yesus. Amin. Ya, itu diberikan gratis, saudaraku. Ya, kalau mungkin coklat diberikan dengan syarat, bunga diberikan dengan syarat, ya, karena ya kita tahu kayak di Indomaret, Alfamidi, Alfamart, ya, kasih diskon besar-besaran, mungkin di Sujuya, di Ramayana, Valentine ada diskon, saudaraku, ya. Dan mungkin kita berikan kepada pasangan kita, tapi biasanya karena ada syarat-syarat tertentu. Tapi ada kuasa cinta yang bisa kita terima, kuasa kasih Kristus, bahkan itu adalah kuasa yang tanpa syarat. Nah, hari ini saya berdoa kepada Tuhan supaya setiap kita boleh masuk dalam pengalaman baru, masuk dalam pengertian yang baru, ya, yang lebih dari yang sudah-sudah. Kita semakin mengalami kuasa kasih Kristus, ya, kuasa cinta Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita ada di sini, kita ada malam ini bukan hanya sekedar berbicara tentang karena ini hari Valentine, tapi hari ini kita ada karena kita mau merayakan kasih Kristus, ya, karena kita mau merayakan kuasa cinta Kristus yang mengubahkan kita. Jadi lebih daripada sekedar dunia melakukan perayaan, saudara, kita mau merayakan betapa besar, betapa dalamnya, ya, betapa agungnya
kasih Kristus dalam kehidupan kita. Ya, Efesus 1 ayat 5 dikatakan ya bahwa dalam kasih itu kita dibuat menjadi anak-anak Kristus. Nah, the power of love. Ya, kita lihat satu ayat ya, karena itu yang jadi tema tentang the power of love dalam Kidung Agung pasal 8 ayat 6 sampai 7 ya. Ada satu statement atau perkataan dari ayat ini yang membuat kita memakai tema ini ya. Saya bacakan bagi kita, taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kekerahan gigi seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Saudaraku, yang Kidung Agung kita tahu adalah kidung atau ayat yang ditulis ya oleh Raja Salomo tentang bagaimana dia menjadi gambaran dari bagaimana Tuhan yang mengasihi kita, dituliskan dalam Kidung Agung ini bagaimana gambaran cinta ya Tuhan. Namun sekalipun gambaran ini saudaraku memberikan kata-kata yang begitu luar biasa, tapi kenyataan sesungguhnya cinta Tuhan itu jauh lebih bisa, ya jauh lebih besar dari apa yang bisa digambarkan oleh kata-kata ya. Karena cinta, kalau bahasa aslinya sebenarnya dikatakan kuat mengalahkan maut ya. Dan sekali lagi cinta yang bisa mengalahkan maut itu hanya cinta Tuhan dalam kehidupan kita. Cinta yang mengalahkan maut ya. Nah, kita masuk dalam pembahasan ya, belajar bersama-sama. Ada 3 hal yang mau saya sharingkan yang saya tahu banyak itu kuasa cinta ya, the power of love. Tapi kita akan belajar 3 hal malam hari ini, dan sesudah itu kita akan berdoa. Kita mau masuk ya ke dalam pengalaman yang lebih dari yang sudah-sudah untuk setiap kita mengalami cinta Tuhan. Lebih dari apa yang mungkin pernah kita rasakan ya, karena awal kita berkata kasih Tuhan itu selalu baru setiap hari. Saudara, makanya kita tidak akan pernah bosan untuk menikmati kasih Tuhan, karena kasihnya itu selalu baru tiap hari. Dan malam ini doa saya, ada suasana kasih yang baru yang melawat kita ya, ada suasana dari kasih Tuhan lebih dari yang sudah-sudah boleh kita alami ya. Nah, the power of God's love ya. Karena itu saya mau lebih spesifik bahwa yang kita mau alami adalah kuasa dari cinta Tuhan ya. Kalau kuasa dari cinta dunia itu masih sulit dibuktikan. Kenapa ya? Walaupun dikatakan memang orang jatuh cinta ya nggak masuk akal, katanya sulit dipahami, tapi tetap terbatas. Sekalipun dikatakan gunung akan kudaki ya, lautan akan kuseberangi supaya aku bertemu dengan engkau ya. Itu cinta dunia ya kan. Apapun akan kuberikan, belahlah dadaku maka darah akan keluar ya. Saudara, itu dunia, karena belum pernah ada yang benar-benar belah dadanya saudaraku untuk orang yang dicintainya. Tapi Tuhan saudaraku sungguh nyata ya, bukan hanya dadanya yang terbelah, bukan hanya ya anggota tubuhnya yang terbelah, tapi nyawanya dia berikan. Makanya kalau the power of love dari dunia ini ada batasannya ya. Makanya dulu ada lagu waktu saya kecil, anak dangdut, katanya hujan di malam minggu, aku tak datang padamu ya. Ada orang pacaran ya, katanya aku akan datang padamu, tapi karena hujan di malam minggu akhirnya nggak datang ya. Itu generasi zaman dulu. Kalau generasi zaman sekarang udah beda, udah pakai TikTok. Hujan di malam minggu, aku tak datang padamu, udah gitu ya. Nah, saudara, cinta dunia itu terbatas ya. Mau dikatakan karena cinta aku mau melakukan ini, karena cinta aku mau mengerjakan ini, tapi terbatas. Namun ada satu cinta yang kuasanya itu tidak terbatas. Nah, kalau cinta dunia yang terbatas tadi bisa jadi memang terbatas karena memang tidak punya kekuatan. Jadi artinya terbatasnya itu karena memang itu kemampuannya.
Ya, artinya Bapak Ibu Saudara yang saya katakan cinta dunia terbatas bukan mau menjengkau cinta seseorang, tapi karena kita manusia memang terbatas. Saudaraku, seberapa besar cinta seorang orang tua kepada anak, ya bisa jadi memang orang tua ini akan memberikan segalanya. Tapi yang segalanya yang dia punya memang terbatas. Ya, sama misalkan saya katakan tadi, ya seorang pasangan, seorang pria, ya dia bisa aja mau memberikan segala yang dia punya kepada istrinya atau pasangannya. Cuma masalahnya segala yang dia punya terbatas, ya. Makanya the power of dunia ini, kuasa dari cinta dunia ini terbatas, ya. Suatu ketika ada seorang ya istri protes kepada suaminya, mananya kamu nggak punya apa-apa. Sesudah mereka menikah, saudaraku, setahun mereka menikah, pertama-tama bulan madu, ya istrinya masih bisa terima apapun yang dimiliki oleh suaminya. Tapi sesudah setahun protes terus istrinya, kamu nggak punya apa-apa, kamu nggak bisa apa-apa. Ya jangankan uang, kamu nggak punya perhatian lagi sama aku. Saudara, suaminya berkata, sayang, bukankah dari dulu aku sudah katakan hanya engkau yang aku punya dan engkau mau menerima aku, ya. Saudara, kalau pria berkata, sayangku, engkaulah segalanya bagiku, engkaulah yang aku punya. Betulan sesudah menikah cuma dia yang dipunya, saudara. Ya, enggak punya apa-apa, cuma istrinya yang dia punya. Nah, makanya cinta dunia terbatas, ya. Mau saya katakan kepada istri saya, anak saya mengasihimu dan memberikan apapun yang bisa, cuma yang saya punya terbatas. Yang mau orang yang paling kaya di dunia ini pun kekayaannya terbatas. Tapi ada satu cinta yang kuasanya tidak terbatas, makanya itulah cinta Tuhan. Kenapa tidak terbatas? Karena memang yang dia punya tidak terbatas. Karena ketika dia berkata, aku mencintaimu dan aku akan berikan apapun yang aku punya kepadamu, dan semua Tuhan bisa punya. Dan itulah kuasa cinta yang mau kita alami malam hari ini. Nah, kuasa yang pertama, saudaraku, ya, kuasa dari cinta Tuhan, ya, yang pertama, kuasanya mampu, ya, menyelamatkan kehidupan kita, atau mampu memberi kehidupan yang kekal. Nah, kita lihat satu ayat dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16, ya. Saya rindu kita baca ayat yang ini bersama-sama, ya. Dan tanpa tampil pun di depan, saya percaya saudara sudah hafal ayat ini, ya, sudah tahu. Ini ayat yang luar biasa, karena itu kita baca sama-sama 2-3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ini kuasa yang pertama, ya, the power of God's law, ya, kuasa dari cinta Tuhan. Yang pertama, dia mampu menyelamatkan kita dan memberikan hidup yang kekal. Artinya kuasa cinta Tuhan itu bukan hanya menyelamatkan kita dalam satu peristiwa. Kuasa dari cinta Tuhan itu bukan hanya menyelamatkan kita, ya, dalam hal-hal mara bahaya, tapi bahkan mampu memberi hidup yang kekal. Nah, kadang-kadang kita berpikir bahwa ayat ini hanya berbicara tentang ketika kita mati baru masuk surga. Tapi apa yang dikatakan Yesus dalam ayat ini, Yohanes 3:15 ini adalah bagaimana dia menyelamatkan kita bahkan dalam dunia yang sekarang, dalam hari-hari yang saudara jalani. Karena Tuhan mengasihi kita, saudaraku, ya, dia menyelamatkan kita. Bahkan kadang-kadang dalam peristiwa yang kita nggak sadari, ya kita pikir itu sudah sewajarnya, padahal sebenarnya karena kasih Tuhan yang menyelamatkan kita. Ya, ada banyak peristiwa yang kadang kita pikir itu kebetulan aja, atau karena kita cekatan untuk melakukan sesuatu, maka ya kita selamat pada saat itu. Tapi ketahuilah, kalau bukan karena Tuhan yang menjaga dan menyelamatkan kita, saudaraku, ya, kehidupan kita itu kadang-kadang tinggal 1 inci saja dari mara bahaya, dari maut. Tapi Tuhan menyelamatkan kita. Saya ingat ada momen ketika tiba-tiba mobil kami, ya, waktu kami masih pakai mobil Datsun, tiba-tiba bannya pecah di jalan tol. Pas malam-malam, saudaraku. Dan ya oleh anugerah Tuhan kami tidak mengalami kecelakaan.
pertama-tama saya berpikir karena saya cekatan, tapi akhirnya saya menyadari itu karena Tuhan yang menyelamatkan. Ya, kadang-kadang kita berpikir itu karena saya langsung cekatan. Saudaraku, ya karena kasih Tuhan itu mampu menyelamatkan, menjaga kita, bahkan memberi hidup yang kekal. Saya ingat sekali ada keluarga Pak Fio di sini. Mereka bahkan mungkin tidak terlalu menyadarinya. Tapi saya ingat waktu kita di gereja lama, Sergio, anak mereka yang laki-laki, saudaraku, ya ada colokan kabel listrik itu. Jadi colokannya itu jatuh, pecah, masih tercolok. Dan Sergio ini anak-anak diambil, saudaraku, diambil mau ditaruh ke meja, ya colok diambil dan tinggal kayak sepersekian tangannya menyentuh besi dari colokan listrik itu. Saudaraku, ya kalau bukan karena Tuhan yang menjaga dan menyelamatkan, ya itu, waduh, saya waktu sesudah itu saya cuma bayangkan gini, ya ampun, bagaimana kalau tangannya cuma bergeser sedikit. Saudara, anak kecil kalau sampai kena seperti itu. Ya saya ingat kemarin waktu di sini juga anak-anak iseng dicolok-coloki benaya, saudaraku, dicolok-coloki listrik itu, iseng mereka, karena waktu itu listriknya belum masuk. Saudara, akhirnya saya sadar kembali kayak cuma sekian detik. Kalau sampai saudaraku alat yang dipakai dicolok itu bukan kayu, ketemu kawat dicolok, waduh, saya tidak tahu apa yang terjadi. Dan itu yang saya sadari, ya itu termasuk yang saya lihat dari waktu Sergio ngambil colokan itu, saudaraku. Saya langsung berkata, jangan, awas, langsung tarik tangannya. Mamanya juga berkata, awas, bayangkan kalau sampai ini. Dan sekali lagi itu masih yang kita ingat, yang masih kita sadari. Tapi percayakan sekarang, ya karena kasih Tuhan, Dia jagain kita bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Ya itulah the power of God. Kenapa? Yesus katakan, karena begitu besar cintaku akan engkau. Personal. Makanya dikatakan supaya setiap orang yang percaya ada hubungan personal, itu tidak binasa, yang itu diselamatkan, bahkan beroleh hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang pertama malam ini, mari sadari kuasa Tuhan yang menyelamatkan saudara. Bukan hanya menyelamatkan, bahkan untuk kehidupan kekal, bahkan dalam kehidupan sekarang, saat Dia masih mempercayakan banyak pekerjaan untuk kita selesaikan, ya saudaraku, Dia akan tetap menjaga engkau. Karena itu ketika besok pagi bangun di pagi hari, percayalah engkau bisa bangun bernapas karena Tuhan menjaga malam hari kita. Amin. Ya karena Tuhan menjaga kita, karena waktu kita tidur kita nggak tahu apa yang terjadi. Saudara, karena Tuhan jaga kita, bahaya itu kadang-kadang mengincar kita tinggalannya sedikit saja. Ya bahkan karena dalam bahaya ada seorang saudaraku yang mengalami serangan jantung, meninggal tiba-tiba. Bahayanya sedikit saja. Ketika dia habis makan kerang, dia makan durian lagi. Kolesterolnya naik, ya. Udah makan kerang, makan durian lagi. Apalagi orang mata ditambah tua lagi, sahabatku, ya. Tapi ini enggak, dia bukan itu. Ya, dia makan kerang, makan durian, dan tiba-tiba setelah pulang ke rumah, pembuluh darahnya pecah. Saudara, ada banyak hal yang kadang mungkin kita mau makan sesuatu, kita nggak tahu itu di dalam tubuh kita reaksinya seperti apa. Makanya mengucap syukur, doakan setiap apapun yang saudara mau makan. Ya bukan karena itu tradisi, tapi karena saudara percaya ada kuasa kasih Tuhan yang akan menjaga dan menyelamatkan kita. Ya dalam setiap tindakan kita hari-hari kita. Ya bukan karena kita cekatan maka kita mungkin bisa selamat dalam sebuah perjalanan, tapi karena ada kasih Tuhan yang menyelamatkan kita. The power of God's love, ya kuasa cinta Tuhan yang pertama, Dia mampu menyelamatkan bahkan memberi hidup yang kekal. Artinya kalau bahkan dalam dunia yang sekarang pun, ya dalam tanda kutip, ya kita tidak selamat, tapi percayalah Dia sudah berikan kehidupan yang kekal. Namun kalau Dia masih mempercayakan kita untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita, saudara terus berserah kepada Dia, karena Dia mampu menyelamatkan Bapak Ibu Saudara. Karena ada kuasa kasih-Nya yang mampu menyelamatkan kita. Nah, yang kedua, ya, the power of God's love. Kuasa yang kedua, ya, cinta Tuhan itu mampu mengangkat dan memulihkan kita. Ya, cinta Tuhan itu, saudara, Dia berkuasa untuk mengangkat dan memulihkan.
cinta dunia, cinta dari dunia ini saudara, mungkin mampu dalam tanda kutip mengangkat, tapi mengangkat sementara. Tapi cinta Tuhan dia mengangkat dan untuk memulihkan kita. Bahkan cinta dunia ya karena kasih dunia kadang mengangkat habis itu menjatuhkan kalau udah dikecewakan, ya. Diangkat habis itu dihempaskan kalau dia merasa ya dia dikecewakan, yang mengangkat ini. Makanya sekarang lagi heboh ya. Kalau saudara-saudari baca berita, yang saya ingat aja ada 2 istri yang melaporkan suaminya saudara, ya. Pertama-tama waktu menikah, wah bulan madu, minggu madu, ya, tahun madu. Habis itu istrinya melaporkan suaminya saudara. Ya yang dalam mimpi ini aja ya. Ya saya lihat ya ada selebriti saudara. Saya berdoa di tempat ini gak ada istri yang melaporkan suami ke polisi. Amin. Ya, amin istri-istri. Wah, kok nggak amin ini istrinya ini semua ya? Yang istri-istri amin. Ya. Kalau ada sesuatu hal sebelum laporkan ke polisi, laporkan dulu kepada hamba Tuhan. Ya. Laporkan dulu kepada pendeta. Jangan dikit-dikit lapor polisi. Ya. Jangan dikit-dikit lapor kepada tulang dan ambon. Ya. Laporkan yang pertama kepada Tuhan. Amin. Yang bisa lewat pendetanya, bisa langsung saudara lapor kepada Tuhan. Tuhan, suamiku seperti ini. Ya, yang suami juga jangan ada yang melaporkan istrinya ke polisi. Amin, suami-suami. Amin. Amin. Ya. Apa yang terjadi laporkan kepada Tuhan. Karena apa? Cinta Tuhan sanggup memulihkan kita. Cinta Tuhan sanggup mengangkat kita. Nah, sesulit apapun keadaan, hubungan rumah tangga, selalu percayalah Tuhan masih berkuasa. Tuhan sanggup memulihkan. Ya saya tahu mungkin ada yang mungkin bahkan mengalami KDRT dalam sebuah rumah tangga. Tapi sebelum apapun keputusan yang saudara ambil, sudahkah engkau melaporkannya kepada Tuhan? Seberapa kali engkau membawanya di dalam doa? Bapak Ibu Saudara, ya ada kuasa kasih Tuhan yang sanggup memulihkan. Jangan dikit-dikit aku menyesal menikahimu, ya. Jangan dikit-dikit engkau telah berubah, engkau tidak seperti yang dulu, ya. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Ya, memang manusia berubah, kita berubah. Tapi ada kasih Tuhan yang tidak berubah, yang tidak akan berakhir, yang tidak akan berkesudahan, dan itu yang mengangkat dan memulihkan kita. Kita lihat ayatnya dalam Efesus 1 ayat 5. Ya, dalam kasih. Kita baca sama-sama 2-3. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Saudara, di dalam kasihnya, sekalipun dia tahu kita manusia berdosa, sekalipun dia tahu kita manusia yang sering akan menyakiti dia, di dalam kasihnya dia sudah menentukan kita dari semula untuk dia kasihi, untuk dia pulihkan, untuk dia angkat menjadi anak-anaknya. Saudara, di dalam kasih dia sudah tentukan, ya, terlepas dari apapun yang akan kita jalani dalam hidup ini, dari semula dia sudah tentukan untuk akan terus mengangkat dan memulihkan kita. Dia sudah tahu jalan hidup kita mungkin akan berantakan. Dia sudah tahu jalan hidup kita mungkin akan penuh pergumulan dalam hari-hari kita. Dia sudah tahu bahwa jalan hidup kita akan banyak mungkin melakukan kesalahan menyakiti dia. Tapi dia sudah menentukan bahwa kita anak-anaknya, bahwa dia akan mengangkat kita dan memulihkan kita. Karena itu izinkan kasih dari Bapa itu boleh menyatakan kuasanya dalam hidup kita. Saudara, biarkan dia mengangkat hidup kita dan memulihkan kita. Biarkan kasih itu, ya, yang memulihkan dan menyatakan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Karena apa? Kalau kita secara manusia kan berusaha untuk memulihkan diri kita, saudara, sekali lagi kekuatan kita terbatas. Tapi kalau kasih Kristus yang memulihkan kehidupan kita, saudara, itu yang mampu mengangkat kita dan membuat kita menikmati kuasa kasih-Nya sebagai anak-anak Allah. Nah, kuasa yang kedua adalah kuasa yang mengangkat dan memulihkan. Kuasa yang ketiga, ya, the power of God's love. Yang ketiga, ya, kasih Tuhan itu, cinta Tuhan itu melenyapkan ketakutan kita. Ya, kenapa kita manusia gak pernah
ya lepas dari rasa takut. Seberapa hebat pun seseorang, tetap ada aja ruang-ruang dalam kehidupannya di mana dia merasa takut. Ya seberapa perkasa pun seseorang kalau kita lihat, tetap aja ada masa-masa dalam hidupnya dia ketakutan. Bahkan mungkin kita di tempat ini kita udah berkata, hampir tiap jam aku ketakutan. Ya fobia seberapa ya. Ada yang takut macam-macam, takut lihat laba-laba, takut lihat kecoa seberapa. Ya nggak bisa tidur karena ada kecoa ya. Takut lihat tikus ya. Takut lihat apalagi orang berkumis ya. Saya waktu kecil saya takut sekali sama orang yang berkumis seberapa ya. Takut sama polisi. Ada yang takut ya macam-macam, ada takut ketinggian, ada takut ya dengan keadaan, ada takut tidak dapat jodoh, ada takut masa depannya akan seperti apa, ya ada takut tidak mendapatkan yang terbaik, ada takut bahwa kehidupannya tidak ada jaminan walaupun sudah punya asuransi 15 ya, tapi masih takut makanya sampai 15 ya. Tiap kali datang agen asuransi, wah ini mantap ini ya. Dan mendatangi orang yang ketakutan agen asuransi, mantap ini. Cuma masalahnya mungkin ada nggak bayar premi, ya kan? Tapi udah pakai asuransi pun, ya tetap aja ada ketakutan. Asuransi padahal assurance, jaminan, ya. Tapi orang yang punya asuransi pun, saya pernah ketemu orang yang punya, yang saya katakan tadi belasan asuransi. Tapi saya harus akui, saya masih melihat dia ketakutan dengan kehidupannya. Karena apa, saudara? Yang mampu melenyapkan ketakutan kita itu hanya kasih Tuhan. Sebab apa? Kasih Tuhan itu ya melenyapkan ketakutan, bukan membuat hidup tanpa rasa takut. Tapi kasih Tuhan itu membuat apa? Ya ketakutan itu tidak berkuasa atas hidup kita. Ya kita lihat satu ayatnya dalam kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 18 ya. Kita baca sama-sama Bapak Ibu 2-3. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Nah, di dalam kasih, ya, di dalam cintanya Tuhan tidak ada ketakutan. Cintanya Tuhan, kasih yang sempurna, cinta yang sempurna itu melenyapkan ketakutan kita. Bapak Ibu, saya tidak tahu apa yang menjadi ketakutan saudara, ya. Anak-anak muda, remaja, ya. Saya tidak tahu apa yang menjadi ketakutanmu, mungkin untuk masa depan, untuk jodoh, untuk apapun itu. Tapi ketika engkau mau membiarkan kasih Tuhan, cinta Tuhan itu berkuasa atas hidupmu, maka ketakutan itu tidak memiliki kuasa lagi atas hari-hari. Ya bagi kita orang tua, saya tidak tahu apa ketakutan Bapak Ibu membesarkan anak-anak kan, ya masa depan anak-anak, sekolahnya seperti apa. Ya bagi kita yang sudah berkeluarga, yang sudah menikah, mungkin ketakutan nanti suami seperti apa, ya nanti istri seperti apa bagian suami. Tapi biarkan kasih Kristus yang memberi damai dan sejahtera bagi setiap kita. Karena kita tidak bisa mengontrol segala sesuatu dalam hidup ini, ya. Kita nggak bisa mengontrol segala sesuatu. Bahkan yang bisa kita kontrol kadang ya kecil, sedikit jumlahnya. Tapi kalau kita serahkan semua kepada Tuhan, Bapak Ibu percayalah, ya ketakutan itu tidak memiliki kuasa atas hidup kita. Kita bisa damai sejahtera. Ya kadang-kadang kita takut, ya apa nanti yang dikatakan orang kepada aku kalau aku seperti ini. Ya apa nanti yang dipikirkan orang tentang aku kalau aku melakukan ini. Tapi Ibu Saudara, kita nggak bisa kontrol apa yang akan dikatakan orang, apa yang akan dipikirkan orang. Tapi apa yang bisa kita kontrol adalah bagaimana kita bisa membuka hati kita supaya kasih Tuhan yang memenuhi damai sejahteranya di hati kita. Supaya kasih Tuhan yang dengan kuasanya itu, the power of God's Lord, itu berkuasa atas kehidupan kita. Kita nggak bisa kontrol masa depan kita. Ya sekalipun ya kita punya tabungan, kita punya jaminan itu dan itu, tapi semua bisa hilang lenyap gitu saja. Tapi kalau kita membiarkan kasih Tuhan yang menjadi jaminan atas hidup kita, maka kasih itu melenyapkan ketakutan dan kekhawatiran kita.
Karena itu Bapak Ibu, ya biarkan kuasa kasih Tuhan yang mengontrol kehidupan kita. Biarkan kuasa kasih Tuhan yang menjaga hati kita. Biarkan kuasa kasih Tuhan yang memberikan ketenangan dalam hari-hari kita. Saudaraku, kadang-kadang bahkan ya kita merayakan sesuatu pun bahkan seperti ini, saudaraku, perayaan Valentine dan sebagainya. Kadang-kadang itu menjadi sebuah ketakutan dalam tanda kutip bagi orang-orang tertentu. Ya karena apa? Saya baca tadi berita, ya Valentine menjadi hari yang menakutkan bagi para jomblo, katanya gini, saudara ya. Itu karena dunia melihat ya Valentine itu adalah untuk orang yang pacaran ya. Jadi waktu saya baca berita itu, saya cuma teringat 11-12 tahun yang lalu ketika saya masih jomblo. Ya memang ada dikit-dikit juga, tapi nggak sampai takut ya. Waktu kita jomblo ya kan. Selalu bahkan sebuah perayaan, bahkan di hari Natal kita merayakan Natal. Kadang-kadang bagi orang tua ketakutan, yang punya anak 4, punya anak 5, aduh bagaimana nanti beli baju Pak. Saudara, makanya dalam segala hal ketakutan itu selalu mengincar. Ya selalu membuat kita tidak memiliki damai, tidak mengalami kasih, tidak mengalami sukacita. Tapi kasih dari Tuhan selalu ada untuk melenyapkan ketakutan kita. Kasih dari Tuhan selalu tersedia untuk memberi damai dan sejahtera bagi kita. Bapak Ibu, kita akan berdoa, kita mau nikmati kasih Tuhan, kita pakai waktu ya mungkin ya beberapa menit ke depan. Kita mau berdoa, kita mau minta, ya kita mengalami kasih Tuhan itu lebih dari yang sudah-sudah, Bapak Ibu. Ya bagi kita yang mengalami sakit penyakit dan kelemahan fisik, malam ini kita berdoa supaya kasih Tuhan itu yang melenyapkan ketakutan kita akan sakit itu, akan kelemahan itu. Bahkan saya berdoa, saya percaya ya bahkan kesembuhan bisa kita terima malam hari ini. Bagi saudara yang mengalami ya ketakutan akan masa depan, saya berdoa kuasa kasih itu akan memberikan kedamaian, ketenangan bagi kita. Karena itu saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Ya kita pakai waktu ini menikmati kasih Tuhan. Kita naikkan pujian yang tadi ya. Kita kagumi Dia dengan segala kebesaran kasih-Nya. Karena tidak ada kasih seperti Dia. Tidak ada kasih yang mampu menyelamatkan kita, mengangkat kita, dan memulihkan kita. Tidak ada kasih yang mampu melenyapkan ketakutan kita, yang mampu memberikan damai dan sejahtera bagi kita, kecuali kasih Kristus. Mari naikkan pujian ini menjadi ungkapan keteguhan hati kita akan besar kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini. Karena itu kami tidak akan mencari kasih itu di dunia ini. Kami tidak akan mencari kasih yang sempurna itu pada harta benda. Kami tidak akan mencari kasih itu di tempat-tempat lain. Karena hanya kasih Kristus itu yang sanggup mengubahkan kami. Karena itu ketenangan kami bukan pada harta kami, kedamaian kami bukan pada apa yang kami miliki, bukan pada apa sikap dari orang lain pada kami, tapi pada penerimaan Yesus atas hidup kami yang memulihkan dan mengangkat kami. Kau kagumi, aku kagumi.
cinta-Mu yang ajaib, cinta yang mampu menerima kami, memulihkan dan mengangkat kami. Apa
hari-hari kami, langkah-langkah kami, bahkan di saat kami tidak menyadari, cinta-Mu menjadi pengaman atas kehidupan kami. Cinta-Mu menjadi benteng bagi hari-hari kami. Cinta-Mu menjadi perisai bagi setiap langkah-langkah kami. Sebab Engkau yang mengasihi kami, Engkau tidak akan membiarkan kami ada dalam celaka. Engkau yang mengasihi kami, Engkau tidak akan membiarkan kami ada dalam persoalan yang membinasakan kami. Sebab Engkau yang mengasihi kami, Engkau yang bertindak untuk menyelamatkan kami. Saat kami dalam kesesatan, saat kami dalam lembah, saat kami ada dalam lembah bayang-bayang maut sekalipun, cinta-Mu akan bertindak untuk menyelamatkan kami. Saat kami mengalami jalan buntu, saat kami mengalami kekecewaan, cinta-Mu akan bertindak melindungi dan menjagai kami ya Tuhan. Bahkan saat kami dalam sakit, cinta-Mu yang bertindak menyembuhkan dan memulihkan kami. Kami nikmati cinta-Mu hari ini Tuhan. Kami nikmati cinta-Mu. Kami mau mendefinisikan ulang cinta itu dengan pengalaman kami lewat jamahan-Mu malam ini. Sehingga ketika orang berkata tentang seberapa besar cinta Tuhan atas hidup kami, lebih dari apa yang bisa kami katakan, kami akan tunjukkan hidup kami yang Kau pulihkan. Kami akan tunjukkan hidup kami yang Kau jagai dan yang Kau limpahi dengan damai dan sejahtera. Sekalipun persoalan belum selesai, masalah kami mau menemukan jalan keluar, tapi kami tahu ada cinta yang sejati, cinta yang tak pernah berakhir, cinta yang tak pernah berkesudahan. Itu selalu tersedia, yang sudah terbukti memberikan yang terbaik bagi hidup kami. Cinta yang begitu personal, cinta Yesus yang abadi. Tuhan, karena itu di tengah-tengah segala apapun yang datang menghadap kami, yang menjadi kenyataan persoalan atas hidup kami,
Saudara, mari kita mau memberi waktu kepada Roh Kudus, kepada kasih Tuhan lebih lagi untuk bekerja memulihkan kita malam ini. Pagi ini momen bagi kita untuk mengalami kasih-Nya lebih lagi, lebih dari yang sudah-sudah. Bahkan lewat kelemahanmu, lewat sakit penyakitmu, lewat persoalanmu, malam ini engkau akan alami kasih yang begitu besar, cinta yang tidak ada di dunia ini, cinta yang begitu ajaib, yang sanggup mengubahkan dan memulihkan, menyembuhkan dan mengangkat. Saudara, karena itu saya mau berdoa bagi Bapak Ibu Saudara, dan ada hamba Tuhan yang nanti akan menemani saya untuk berdoa. Yang pertama, untuk saudara yang ada sakit penyakit, kita mau meminta kuasa kasih Tuhan turun menyembuhkan lewat jamahan kasih-Nya yang sempurna. Saya minta Pak Daud dan Pak Pantun nanti akan membantu saya. Pak Pantun ini punya karunia kesembuhan, ya, dan kita akan berdoa bersama-sama untuk Bapak Ibu Saudara yang mungkin mengalami sakit penyakit, ya. Karena itu angkat tanganmu dan jangan malu. Mari maju ke depan yang mengalami sakit penyakit, ya, yang mungkin bahkan engkau pernah berputus asa karena sakit penyakit itu, yang bahkan engkau menjadi skeptik mungkin dengan sakit itu. Yang malam ini, ya, kita mau menghadap, melapor kepada Raja segala raja yang mengasihi kita, yang sanggup menyembuhkan. Kalau ada di tempat ini, ya, yang mengalami sakit penyakit, kelemahan fisik, mari maju ke depan. Ya, yang itu yang pertama. Ya, yang kedua, bagi saudara yang mungkin mengalami keterikatan, ya, atau yang mengalami gambaran yang salah tentang diri saudara, yang saudara sering mengalami ketakutan, mungkin karena persoalan, mungkin karena anggapan orang, perlakuan orang yang memang nyata menyakiti, atau karena apapun itu, ya, dan engkau mau menerima kasih yang memulihkan, kasih yang mengangkat engkau, dan kasih yang melenyapkan ketakutan itu. Saudara juga boleh maju ke depan. Sambil kita naikkan pujian ini dan perlahan-lahan saudara boleh maju. Jangan takut, kita keluarga dalam Kristus. Kita mau terima jamahan kasih-Nya. Kau mengasihi. Boleh ada di sebelah kiri saya, yang saat ini kelemahan fisik di sebelah kiri, yang ingin mengalami pemulihan untuk ketakutannya atau gambaran diri, boleh di sebelah kanan saya, ya. Haleluya. Biar teman-teman kita hamba Tuhan yang berdoa, yang boleh ya lebih luasnya. Diaken, para diaken yang ada, Pak Bio boleh bantu kita untuk berdoa, Ibu Betty, dengan lembut, ya, kita naikkan pujian ini dan kita terima kuasa Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, ya, yang maju ke depan, Bapak Ibu setiap kita, yang pertama mari kita yakin bahwa Tuhan mengasihi kita. Ya, kalau orang dunia mencintai seseorang, dia akan berikan yang terbaik untuk orang itu. Kita nggak perlu diajari tentang itu, kita tahu. Dan demikian dengan Tuhan. Ketika kau yakin Tuhan mengasihi, percaya Dia akan berikan yang terbaik. Percaya Dia akan teguhkan hatimu, Dia akan lenyapkan ketakutanmu, Dia akan sembuhkan engkau, Dia akan angkat engkau, Dia akan pulihkan engkau. Dia berkata, dari semula di dalam kasih, aku telah menentukan engkau menjadi anak-anakku. Haleluya. Kau mengasihiku. Mari kita berdoa Bapak.
Malam ini kami dimulihkan karena cinta Tuhan itu menerima kami kepada Tuhan. Malam ini kami boleh tenang karena cinta Tuhan itu melenyapkan ketakutan kami. Kami tahu kenyataan kami tidak langsung berubah drastis, tapi kasih Tuhan itu yang berkuasa, yang membuat kami mampu boleh tetap tenang, bahkan boleh naik terbang tinggi di tengah badai kehidupan ini. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang sudah didoakan boleh kembali di tempat duduk masing-masing. Tetap dalam hadirat Tuhan, nikmati kasih dan kebaikannya. Bersyukur buat malam hari ini sebab kejadian kami dahsyat dan ajaib. Tuhan, Engkau memulihkan setiap kami, Engkau menyembuhkan setiap kami, Engkau membebaskan setiap kami. Kami percaya kami menerima sesuatu yang baru malam hari ini. Kami dimerdekakan, kami dimenangkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah malam hari ini menjadi tanda, menjadi sejarah bagi kehidupan kami, bahwa ada kasih yang begitu besar buat setiap kami. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat cinta-Mu Tuhan. Malam hari ini kami kembali beri komitmen sama Tuhan. Kami mau cinta Tuhan sampai mati, sampai Engkau boleh menjemput kami ke kali yang kedua Tuhan. Dan kami tetap Engkau dapati setia sampai akhir. Engkau berkati setiap umat-Mu yang mengalami kasih-Mu, yang merindukan Engkau malam hari ini. Engkau sendiri Bapa melalui hamba-hamba-Mu memeluk setiap kami, melawat, menjamah setiap kami, dan kami percaya kami peroleh segala yang terbaik dari Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah segala hormat, pujian dan kuasa
Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita nanti memberikan persembahan, Bapak Ibu boleh mempersiapkan persembahannya. Karena kita akan memberikan persembahan kita, saya undang yang bertugas maju ke depan. Kita akan berdoa buat persembahan kita malam hari ini. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur buat berkat-Mu buat setiap kami. Kami percaya Tuhan Engkau sudah memberkati kami sehingga malam hari ini Tuhan untuk memberkati pekerjaan Tuhan khususnya di gereja kami ini GBI Roh Pematang Siantar. Biarlah Engkau berkati setiap tangan umat-Mu yang memberi dengan sukacita. Biarlah Engkau disenangkan atas persembahan kami. Biarlah persembahan kami ini juga boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap untuk memberi. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sambil saudara memberi, kita akan mendengarkan pengumuman. Ibadah raya diadakan setiap hari Minggu pukul 10 WIB bertempat di Gereja GBI Roh Pematang Siantar. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian untuk membangun keintiman bersama Tuhan dalam ibadah pujian penyembahan atau worship night yang diadakan setiap hari Kamis pukul 19.30 WIB bertempat di Gereja GBI Roh Pematang Siantar. Ibadah doa puasa diadakan setiap hari Sabtu pukul 18.30 WIB bertempat di Gereja GBI Roh Pematang Siantar. Diharapkan kepada seluruh pekerja untuk mengikuti doa puasa ini. Seluruh keluarga besar GBI Roh Pematang Siantar mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang merayakan ulang tahun di minggu ini. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di gereja ini. Selamat menikmati kasih dan kebaikan Tuhan bersama kami. Baik, Bapak Ibu, saya percaya kasih Tuhan itu tidak berhenti sampai di tempat ini, tapi dimanapun kita berada, kemanapun kita melangkah, kasih yang sejati, cinta yang mengalahkan maut itu menyertai kita. Amin, Bapak Ibu, Saudara, menikmati kasih Tuhan malam ini, amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Mari kembali ke aktivitas kita dengan berkat dari Tuhan. Dan sebab Dia yang mengasihi kita, Dia yang berjanji untuk setia menyertai kita. Karena itu terima berkat dari Tuhan. Kasih sayangnya sempurna menjaga langkah-langkah kita. Umat yang berkerajaan, kembalilah ke aktivitasmu. Kembalilah dengan berkat dari Allah yang mengasihimu, yang melenyapkan segala ketakutanmu dan memberi damai dan sejahtera atasmu. Kembalilah dengan cinta Tuhan yang menerima engkau apa adanya. Lanjutkanlah aktivitasmu malam ini, bahkan besok hari dan seterusnya, dengan kasih Tuhan yang melindungi, menjaga, menyelamatkanmu, bahkan memberikan hidup kekal bagimu. Dan biarlah engkau terus berkemenangan karena cintanya itu memulihkan dan menjaga engkau, mengangkat engkau, menyembuhkanmu. Kiranya engkau diberkati dalam setiap jalan-jalanmu. Kiranya Tuhan melindungi dan menjaga engkau dan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Kiranya Tuhan melimpahi engkau dengan damai dan sejahtera. Berkat di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus.
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus turunkan